Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah dan ampunan. Bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi semesta alam. Semoga di bulan yang mulia ini kita semua diberikan kekuatan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kita, serta memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan. Saya Arya Bima, Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mari kita manfaatkan setiap hari di bulan ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam dan memberikan kebaikan serta manfaat untuk sesama umat manusia. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Masak, coba dengar lantas tebak. Same model-modelnya, sayur santan anak Jakarta. Bukannya aye seusi buat abang pegawai kecil, gaji penuh sebulan cuma habis satu harian. Gaji penuh sebulan cuma habis satu harian. Di zaman sekarang gila ya. Siapa yang gila? Ini berita-beritanya. Keren gua yang gila. Lu gila, dari pagi bangun tidur mandi langsung jogrok megang handphone. Lu gila, dua-duanya megang handphone. Gua mah jelas baca berita tuh. Gua tips khataman Al-Quran selama Ramadan. Iya lagi. Gua mah bener memang dia nih. Lu main apa sih? Orang lagi baca. Lu lihat tuh. Lihat adek lu. Lagi baca Quran juga, Be. Quran dari mana? Quran mana? Itu. Lu lihat adek lu. Lu lihat nih. Aduh, kadang-kadang. Liatin Ade doang nih. Bukan liatin, bantuin. Ya Allah, goblok. Bantuin. Hah? Mau bantuin gua. Bantuin. Iya, gantian kayak apa kayak sini dulu gantian bisa abang lu tuh. Ini. Kau salah. Ada lu yang gelap. Duh, anak ya. Udah anak cuman 2. Rajin. Wah, lu nyebut rajin gua, nyebut lu rajin. Jangan gua yang gelap. Astagfirullahaladzim. Kan lu suruh gelap. Sini duduk. Bejak gelap. Duduk. Gua tuh makin khawatir sama nih anak nih. Bahaya nih anak nih.
Adiknya mah kalem, enak itu nurut, cantik. Lah ini lihat abangnya. Apa? Padahal pabriknya sama ya bang. Ih, aku juga bingung. Lu idam apaan sih pas lagi hamil dia? Enggak, lu ngangkat siapa dari rumah sakit? Salah kali. Ini bawa pulang salah. Aduh ya Allah, Win. Orang mikir Win, lu makin gede Win. Tahu, udah apa Win? Ini lu kok, ini aduh astagfirullahaladzim. Nyebut mulu deh. Libur lagi gini, bukannya lu ngapain ngaji kek, tadarus kek. Lu main Mobile Legend. Kita juga ngaji. Ngaji Iya. apa? Ya kan dia ikut tuh, kan dia ikut tuh sama temen-temennya. Tapi kata Alim kalau lagi taklim juga mojok we, orang lain mah lagi kajian, dia di nih ngomong. Ngadu. Emang begitu. Enggak, kemarin minta beli handphone, kata handphone rusak. Gue beliin handphone baru, gue bilang lu pakai yang bener. Agak. Untuk sekolah, untuk kuliah. Win, Nya sama Babe nggak lama ini umurnya. Dikit lagi udah pada tua. Yang doain kita siapa Win? Kalau lu nya sableng gitu. Enggak, yang gue habis pikir nih orangnya. Sampai udah segede gini, belum khatam juga Al-Quran. Ali udah, Be. Ali Ali udah. Lu kapan? Lah kita dulu pernah hatam, Be. Ini tinggal seminggu lagi. Nah, susah deh tuh editor bilang. Lu kan seminggu lagi kan? Iya, minggu terakhir kan ini? Iya, 10 hari bang. Iya. Ya. Sama. Gila dah. Bang, ntar sesuaiin aja bang ya. Mohon maaf nih. Giginya lipstick. Giginya ada lipstick lagi. Kalau edit tentu gimana caranya? Lu kalau koreksi emak lu aja bisa lu ya. Lu koreksinya lu paling cepet lu. Nggak, tapi ini gue bener, Win. Dari kemarin tuh banyak kiai, banyak ustadz datang ke kampung Bineka ngasih tahu kita. Jadi anak tuh yang bener. Jagain nih nyak lu nih. Jagain keluarga lu, adek lu. Jangan adek lu yang jagain lu. Lu ntar jadi imam lu Win. Insya Allah lu ada istri apa lu jadi imam. Jadi bapak, punya anak. Amin. Mau nyontohin apa sama anak lu Win? Ya Allah, main Allahu Akbar. Nih gua kagak nyebut aja nih jadi batu nih kalau gua nyebut ya Allahu Akbar. Kagaknya. Astagfirullahalazim. Tapi juga adek lu juga nih harus dikasih tahu juga nih, Mak. Alin. Sekolah yang benar, kuliah yang benar pokoknya ya. Jadi perempuan mesti apanya, selalu bilang mesti jadi perempuan yang berdaya, yang pintar, yang kuat, harus bisa berdikari. Ingat pesannya Ibu Megawati juga itu, harus berdaya. Apa sih bang? Apa lagi lihat koran lagi? Berdikari tahu nggak lu? Berdiri di atas kaki sendiri. Pokoknya harus pintar, harus cerdas. Lu kan sekolah Iya, depan iya. sekolahan doang, Lin. Karena masa depan generasi berikutnya itu ditentukan oleh ibunya. Betul. Abang ngapain sih? Enggak, ini. Itu. Bapak udah nelfon, gue pengen angkat, takutnya dia mau minjem duit. Tapi kalau punya duit kelihatan bener sih. Iya makanya gue takut ini. Gua angkat aja kali ya. Angkat Angkat, kali Be. apa? Kasian orang tua. Assalamualaikum, Bapak Lurah. Siap. Tuh. Oh gitu, Ntar sekarang. apa ya Lin ya? Ntar bakal buka Di rumah sih. tempat Santai ini lagi sama bini sama anak-anak. Makanan kesukaan Oh. kita. Apa pernah kita buat puasa di Oke, siap. Siap Bapak Lurah. Oke. Siap. 5 menit. 5 menit gonjol. Ntar pas lebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Spaghetti wabarakatuh. nyampe ke lidah lu makan spaghetti. Bukan bener gue dipanggil. Pinjam duit. Nggak tahu sih. Jadi Ya udah bang jalan deh. Tapi ini gue bener gue serius, gue nggak bercanda-canda nih sama lu nih. Iya Win. Pikir, ini bulan Ramadan tinggal 10 hari terakhir, sebentar lagi beres. Lu manfaatin, lu itikaf, ya. Ini lu ngobrol sama mak lu yang banyak, jagain adik lu, jagain mak lu. Lu bantu beres rumah bapak tinggal dulu. Abang mau buka apaan? Kayak biasa aja, Atur aja asal dah. aja ya. Babe mau keluar mau kemana? Gue juga belum tahu nih bisa buka puasa di rumah atau enggak. Oh. Bapak Lurah biasanya kalau udah ngajak nongkrong sampai malam ini. Ya. Ya. Gua amplop enggak? Nggak usah. Iya. Ya. Iya, Pak. Gantinya. Salam mulu. Assalamualaikum. Salam. S2 kali Lin ya enak ya Lin. S2 ya kali ya. Nah gitu apa Mbak? Apa baru kitanya? Drama ini ya Lin ya. Buka puasa apa aja gimana ya? Buka puasa nungguin Babe
puasa di mana ya? Pagi sorenya. Jangkret. Kalau Padang, Ya, Padang. duit buat persiapan. Persiapan lebaran apaan lu? Buat beli baju. Iya. Buat Udah baju lu urusan gue udah. Ada duitnya. Ada, insya Allah ada. Alhamdulillah. Kan kita beli babe kita yang sekarang kan. Kita buka di mana babe kita? Kadang-kadang. Dari Puasa di mana? Makan seafood kali enak ya. Ntar ya buka puasa ya. Yang siputnya Seafood. KFC apa KFC? Ya. Jangan brand kagak di endorse, nyebut brand, sponsor kagak ada masuk ini. Fried chicken. Ya elah, beli no ujung jalan ada. Beneran uangnya ya. Duit mulu. Minta mangkong aja. Belanja. Minta mangkong aja. Pokoknya gue kasih minta mangkong aja. Kan- Nah, lu minta eyang lu, lu Iya. minta engkong lu. Dan kemarin udah dijanjiin. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Karim. Apa kabar nih ponakan? Gimana kabar Neng? Sehat? Alhamdulillah ya Allah. Empo sehat? Alhamdulillah. Ya Allah. Ini kita pengen banget ngasih buat ponakan kita nih. Alhamdulillah. Iya, terima dah. Aduh, makasih banget, Cang. Alhamdulillah. Cang ya kita Allah. emang paling tahu. Ini gini doang. Kagak, ntar ada angpaunya belakangan. Pas lebaran ya. Iya Cang benar. kita emang paling tahu. Beda mama kita. Ngapa emang? Hah? Ngapa emang? Jarang ngasih Loh, kagak begitu. Gua kagak. Ada apa ini tumben-tumbenan? Laki lu kemana? Lah lagi pergi. Kok bisa begitu? Perasaan tadi Bang Enggak, tadi kayaknya si Eja dipanggil. janjian sama Abang. Tadi sempat dipanggil Baba Lurah. Oh bentar. begitu. Dia udah janjian katanya mau itikaf bareng. Oh iya. Ya elah. Payah banget dah. Padahal juga Abang udah terlalu janjian banget sama sahabat Abang nih. Siapa bang? Di mari janjian Iya di mari. Tadi udah SMS-an, udah WA-WA-an juga. Pengen ngobrol di mari. Sebenarnya kan kita namanya hari terakhir kan. Kita pengen ngajakin itikaf biar dapat malam Lailatul Qadar begitu. Tahu-taunya malah pergi tuh orang. Biasa, mau babe begitu, Cang. Tadi dipanggil Baba Lurah, kayaknya ini banget apa ada penting banget bang. Ini juga orang penting, Cang. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ini kita tunggu. Ya Allah, maafin ya, Alhamdulillah, maafin. terima kasih banyak. Po sehat po. Alhamdulillah sehat. Ya Allah, maafin ya, maafin. Pak Kiai. Kita yang minta maaf. Nah, Oh iya, Oke, mohon maaf ini duduk dulu. abang ada bang. Dipanggil Baba Lurah. Iya, kita mohon maaf banget karena kita janjian kan di sini. Ini kita udah Dia janjian. kagak Ya bilang Allah, sama ya saya, Allah. mohon maaf. Kita makanya mohon maaf banget ini Pak Kiai. Allah. Jadi tadi kita emang udah janjian. Tapi ternyata malah dipanggil sama orang. Ya sudah deh. Kiai, Baik, gimana? ini bocah-bocah yang terakhir mintanya duit, bukan minta maaf, minta duit. Allah. Ada. THR-nya. THR mah boleh, Win. Tapi kita udah mau akhir Ramadan. Bener, harusnya sih yang dicari itu. Ada yang paling hebat dari akhir Ramadan itu Lailatul Qadar. Masya Allah, benar. Ini yang paling hebat buat umat Islam ini, buat diri Muslim ini yang paling hebat itu ketika mendapatkan Lailatul Qadar. Cuman jangan dianggap Lailatul Qadar itu seperti benda. Enggak, Lailatul Qadar itu ketetapan Allah. Dimana kalau secara bahasa Lailatul Qadar itu satu malam penuh kemuliaan. Makanya Lailatul Qadar bisa disebut juga Lailatul Mubarak, malam keberkahan. Gitu. Jadi jangan mikirin THR dulu. Ayo ditanyain Ibadah dulu yang Lin, benar. lu juga sama pengen Lin. Emang berdua. Ada nggak? Nih kayaknya, Masya Allah banget kalau bisa. bisa kita menggali deh Nah. makna Lailatul Qadar. Nah, ada tuntunannya nggak, Kiai, untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Benar. Qadar? Kalau tuntunannya sih baginda Nabi sendiri yang dari hadis diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah. Di mana baginda Nabi itu ketika masuk malam 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan, itu beliau lebih banyak di masjid daripada di rumah. Karena hakikat Lailatul Qadar itu kenapa bisa luar biasa? Karena ketika kita beribadah pada tepat malam Lailatul Qadar, maka pahalanya itu laksana malam 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Orang sekarang untuk nyampe 83 tahun jarang, ya. Nah,
Jadi begini, diajarin sama guru saya bahwa usia umat Nabi itu kan mengikuti Nabi. Ya, Nabi Adam usianya panjang, umatnya panjang. Nabi Nuh usianya panjang, umatnya panjang, ibadahnya lama. Kita kalau nyontoh Nabi umur kita cuma sampai 63. Relatif lebih pendek. Benar kayak. Nah, ketika relatif lebih pendek tapi ibadah kita nggak kalah dengan umat-umat Nabi. Karena ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Bayangin kalau 1 tahun kita dapat, selama hidup kita dapat berapa ratus tahun kita hidup. Nah, jadi alangkah sayangnya ketika akhir Ramadan kita malah sibuk iya bukan nggak boleh ngurusin kayak begitu, minta THR sama mama boleh, Win boleh bang, boleh. Cuman lulusin dulu kita untuk menimba, untuk apa namanya, menjadi orang yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Apaan Ramadan kan ini kan bulan pelatihan buat kita umat Islam. Di mana 1 bulan modal kita untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang wayahnya. Lah kalau kita di akhir Ramadan justru malah ngurusin THR, lah nggak ada beda-bedanya kita sama bulan lain. Ini Udah jangan dimarahin. Benar pakai. Emang sebenarnya pengen tahu dulu nih Kiai. Nah. Emang Lailatul Qadar apaan sih Kiai? Lailatul Qadar itu 1 malam yang penuh keberkahan. Saya bilang tadi, di mana di dalamnya itu kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena awal pertama kali turunnya Al-Qur'an di surah Al-Alaq 1 sampai 5. Apal kan? Nah, Al-Alaq apal enggak? Iqra bismi rabbikal ladzi apal nggak? khalaq sampai 5. Insyaallah apal. Mas Ilo ngaji sama kita kagak apal. Iya, Saya kagak hafal. ini. Bukankah Al-Qur'an itu merupakan buku pedoman kita? Gitu loh. Makanya ketika Al-Qur'an turun dibarengi dengan turunnya malaikat-malaikat, di mana dalam surah Al-Qadar kan sudah jelas turunnya malaikat pada saat malam itu juga gitu dibarengi sampai menjelang fajar. Kiai, Baik. kalau Lailatul Qadar itu tanggal berapa sih? Kalau dibilang tanggalnya, memang ada beberapa ulama yang bisa bukan bisa memastikan ya, tapi bisa menebak. Kalau umpama Ramadannya hari Senin, nanti Lailatul Qadarnya itu jatuhnya pada tanggal sekian. Nah, cuman itu kan sekali lagi ngincar namanya. Itu kan ngincar. Ibadah kita kan bukan ibadah incer-inceran. Nah, saya bilang bahwa dalam Ramadan ini ada 10, ada 20, ada 30 per 10. Kalau kita tidak jaga awal, masa iya akhir dapat sih? Logikanya kan begitu. Nah, mumpung kita masih ada di Ramadan ini, ayo kita persiapkan diri kita nih untuk beramal sebanyak-banyaknya. Lewat apa? Ya terutama mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Amin, Lin. Apakah akan segampang itu mendapatkan? Karena kan kadang-kadang banyak nih yang ngincer Lailatul Qadar, gas ibadahnya. Itu aja yang dicari. Tapi mah yang lain-lain kagak dikerjain. Pokoknya biar dapat. Kalau kata orang kita mah sekarang banyak ibadah yang tiba ngerutugin, bukan ngincer, bukan ngincer. Apaan tuh? Kita punya pohon nih. Kita orang-orang tuh ngerutugin tuh. Iya, biar pada jatuh. Biar pada jatuh, bukan ngincer. Dirobohin. Kalau ngincer kan, gue mau pakai jambu itu nih. Pak, selesai. Iya. Tuh. Nah sekarang ibadah ngerutugin. Kali-kali aja gue dapat, tapi tanpa tahu kaidahnya nih. Karena dalam ibadah itu ada kaidah. Nggak bisa kita terlepas. Ya sekarang, saya bilang tadi. Kalau kita dari awal saja kita nggak jaga ibadah kita, olokan. Apa iya nanti di akhir kita bisa dapat tuh, sedangkan dari awal kita nggak jaga bakti kepada orang tua, sedekah, puasa, sholat, baca Quran selama 30 hari. Artinya hidup ini kan hanya sebuah perjalanan panjang. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kehidupan kita setelah hidup di dunia ini? Kecuali ya cuma menimba dari malam-malam Ramadan ini. Jadi mumpung Allah masih kasih kita kesempatan sehat, ayo kita rebutan dah. Rebutan. Apalagi 10 malam terakhir. Apalagi 10 malam terakhir. Apa sih, Pak Kiai, kalau yang diharapkan? Untuk Yang Diharapkan Lailatul Qadar. Iya. Bagaimana tuh? Konteks diharapkan dari Lailatul Qadar, pertama, kita ingin mendapatkan gelar hamba langsung dari Allah. Karena banyak dari kita mulut bisa mengucapkan kita nih hamba, tapi pada perbuatan kita sehari-hari kayak mana? Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kita tentu sekali lagi mengikuti
saran dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana sekarang lebih baik dari kemarin dan esok hari lebih baik daripada hari ini. Yang ketiga, ini yang terpenting. Apa? Kita akan mempunyai modal untuk perjalanan kita ke dunia yang selanjutnya. Walaupun ini secara gaib, walaupun ini masih secara khayali, tapi bagaimana juga bisa kita bilang khayali alam gaib itu, alam akhirat itu. Lawang jauh sebelum kita ada di dunia ini kan kita pernah tinggal di alam rahim. Betul ya. Ketika kita di alam rahim, kita nggak pernah tahu tuh apakah dunia ini ada. Maka yakinlah ketika nanti kita meninggal. Ini kan sekarang banyak bang. Apa yang sampai ngubur-ngubur Lailatul Qadar. Lailatul Qadar udah mendingan kita mengkeder-kederan aja. Kan begitu ya sekarang mah. Nah, sekarang analogi sederhana. Kalau sekarang untuk apa kita berbuat baik sih kalau akhirat itu nggak ada baik? Sekarang gini, kalaupun nanti kita meninggal dunia, akhirat tidak ada. Ternyata akhirat tidak ada. Paling tidak kita di dunia ini dapat nama baik. Karena kan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, kita masih meninggalkan nama baik. Paling tidak orang akan kenal kita dengan nama baik. Oh iya tuh, Erwin mah cakep di tetangganya, sama hubungan tetangganya cakep, kagak jadi rajin ke masjid. Amin. Itunya kenceng sanju. benernya. Lu itu contoh, lu kerjain contohnya. Bener emang dulu abang pernah ngaji. Ada yang bilang katanya inna khairaz zadi taqwa, katanya begitu. Sebaik-baik bekal itu takwa ya. Benar, sebaik-baik, cuma konteks takwa di sini bang adalah merasakan Allah dalam setiap gerak langkah hidup kita. Makanya dulu orang tua saya bang pernah ngajarin begini. Orang Islam itu ada 3 bang. Orang Islam ada 3. Bukan cuma satu Islam, orang Islam ada 3. Ada Islam beneran, Islam musiman, Islam musingin. Iya, bikin pusing. Islam beneran, Islam musiman, Islam musiman, Islam musingin. Islam musingin. Nah, gimana itu? Kalau Islam beneran dia kita yang beribadah selama 30 hari secara utuh. Itu insya Allah Islam beneran. Kalau Islam musiman ya lihat aja musimnya. Musim layangan. Kita main layangan. Musim durian ya. Nah yang repot nih Islam musingin. Islam musingin ini mentalnya kayak toge. Toge tumbuhan di madanya mau ikut campur urusan. Ya. Digado-gado ada, diketoprak ikut, dibawa nongol. Iya. Makanya toge kagak ada yang lempeng itu. Iya. Ini yang musingin. Iya. Nah, jadi dengan konteks Lailatul Qadar ini adalah mengembalikan kita untuk menjadi muslim yang sejati. Karena biar bagaimanapun ibadah puasa ini termasuk ibadah yang sirriyah bang. Namanya ibadah sirriyah cuma kita doang sama Allah yang tahu. Dan hebatnya ibadah sirriyah, kita nggak akan pernah terkena penyakit sombong. Inilah yang diajarkan puasa. Apa yang mau kita sombongin? Oh cuma kita doang sama Allah yang tahu. Orang lain nggak tahu. Kalau ibadah-ibadah jismiyah, sekampung tahu sholat, orang tahu kita sholat. Orang kita sedekah, orang tahu kita ngeluarin sedekah. Haji kelihatan, sekampung nganterin. Gelar hajinya malah sekarang. Sekampung kak. Tapi ketika puasa, siapa yang tahu kita puasa apa enggak? Nah makanya mengembalikan kejujuran kita sebagai muslim kepada Allah. Itulah hakikat puasa. Dan untuk mendapatkan itu, ya kita memerlukan Lailatul Qadar dalam kehidupan kita. Ini mah bonus yang Allah berikan kepada kita. Baik ya. Ya, tapi kan emang namanya 10 hari terakhir ya. Ya biasanya orang juga kerja, ada yang syuting, ada yang gambang. Nah, kan banyak ya. Gak semangat dibilang gambang. Nah, kadang-kadang ada orang yang sibuk gitu. Pengen juga dapat Lailatul Qadar, Kiai. Kira-kira kalau ada kesibukan di luar, terus kemudian ya pada malam itu emang niatnya udah ibadah, apa yang bisa dilakukan ya untuk dapetin Lailatul Qadar ya? Bisa nggak tuh misalkan tetap kerja, tapi tetap pengen dapetin Lailatul Qadar, gimana tuh Kiai? Begini bang, yang perlu kita pahamin dalam Islam itu bahwa ibadah nggak harus di atas sejadah. Jadi apapun yang kita lakukan, abang-abang saya gambang tuh, mbari gebuk, baca istighfar, luar biasa. baca sholawat, mbari kekendingan sholawat kan cakep.
cakep itu. Nah, jangan sampai lepas tuh. Paling kagak zikir dulu dari hati kita supaya tetap merasakan, karena zikir itu ada dua jenis. Ada bil qalbi, ada bil lisan. Bil lisan, bil qalbi. Banyak dari kita cuma zikir bil lisan. Bil lisan doang. Cuma mulut doang. Iya, gua hamba Allah. Iya. Tapi hatinya nggak merasa. Kenapa? Benar. Karena kita nggak pernah merasa Allah ada dalam diri kita. Yang penting mah gua Islam karena bapak gue Islam. Gua sholat karena gua sholat karena disuruh sama gua sholat. Sementara esensi dari ibadah yang dilakukan itu nyaris tidak pernah ada. Nah, Lailatul Qadar adalah merasakan esensi dari ibadah itu sendiri, gitu loh. Dan itu akan mengalir dengan sendirinya. Gitu. Yang mana kemudian cuma bukan di atas sejadah doang. Jadi lagi ngegambang Allahu Akbar, Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sabar ngegebuk, deng, astagfirullahalazim. Bisa kan? Bener. Jadi ibadah juga. Nah, jadi ibadah juga. Bener. Ada ibadah yang ibadahnya ringan, tapi timbangan pahalanya berat. Kalimat thayyibah. Ya termasuk itu tukang gampang. Ketika ngegebuk, ketika narik bas, itu keluar kalimat-kalimat tauhid, kalimat istighfar, pembacaan soal itu merupakan ibadah enteng tuh. Tapi timbangannya berat di hadapan Allah. Nah, luar biasa, alhamdulillah. Jadi untuk mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar, kita mulai dulu dari hari pertama. Saya bilang tadi jangan ngerutugin kita. Tapi kita harus incar, gua harus dapat Lailatul Qadar. Kita mulai dari pertama nih, dari malam pertama sekarang ini, dari malam pertama sampai ke akhir kita mulai dengan benar-benar ibadah. Sekali lagi, kalaupun kita tidak sanggup untuk sholat berjamaah karena memang jam kerja kita di Jakarta ini nggak teratur, macet lagi kan ya. Paling tidak jangan sampai kita lepas sholat tarawih sendiri aja di kamar. Terus lagi kerja juga jangan lupa zikir gitu. Jangan lupa zikir, jangan sampai kelupaan ya. Lah ketika ngomongin teman aja sejam setengah sanggup, masa iya tiba zikir kagak. Berarti abis ini nih kita taraweh bareng. Nah, ya nggak asik ya? Iya. Tapi abang pengen ke masjid dulu sama Pak Kiai. Karena tadi kan janjinya begitu kan. Kita mau itikaf, iya benar. Maka sombong mana? mau ikut? Ayo kalau ikut. Masa kita nggak ya? Tapi Bang Eja harus ikut ya? Iya. Oke, siap. Ketemu di masjid ya, Pak ya. Ketemu di masjid. Baik dah. Ayo. Iya deh. Ya, Bang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Maafin. Bang Ewin, ayo kita berangkat. Neng, makasih ya, Neng ya. Ayo kita pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi es batu udah dimasukin kulkas, Lin? Udah ya? Udah. Ntar bikin itu kali ya. Buah kan ada tuh, kita bikin sendiri aja, Lin ya? Nggak usah beli ya? Iya, Kang Gambang. Buka puasa es buah enak kali ya? Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Lurah. Silakan, Bang. Ya. Duduk. Bang dari mana dah? Ini awal Bapak Lurah. Abang janjian sama siapa hari ini? Sama Gus Mabda sama Kiai. Duduk bukan dulu. sama Bapak Lurah. Pak, izin ya, Pak. Ya. Abang, tadi kemari. Astagfirullahaladzim. Babe ditungguin tadi tuh. Nah, Ya. Tadi emang Bapak Baba. juga. Tadi kan Baba yang ngebel. Reja. Tapi udah janji kemarin Oh, katanya. iya. Gus Mabda sama Kiai. Maaf. Tapi tadi ini penting juga nih sama Bapak nih tadi. Tadi dari mana, Bang? Keliling kampung Bineka ya, Pak? Iya. Apa tadi kita tuh, Pak? Kemana, Mbak, tadi? Tadi kita kan warga kita ada yang Islam, ada yang bukan itu. Jadi kita sama-sama ngajak saling berbagi pengertian. Nah. Ya kalau yang lagi ibadah puasa ya jalanin ibadah puasanya. Temen yang kagak puasa ya hormatin. Toleransi ya, Toleransi Pak. tadi. Cakep. Namanya kampung Bineka. Namanya Kampung Bineka. Baba tadi minta tolong meja. Oh, Kita nemenin keliling gitu. Lah. Baba juga lupa tadi ada. Lah, Cang Mandor kemana emang lagi kagak Cang Mandor sehat? tadi Gimana? lagi kurang sehat. Oh, alah. Iya, baru diajak keliling sekali udah ngempot.
Tapi si Gus tadi kemana akhirnya? Iya, tadi kan sempat ngobrol, ngajakin abang itikaf, sama Kiai juga ngajakin Baba. Terus udah gitu, insya Allah soalnya kan pengen insya Allah biar dapat Lailatul Qadar, Bang. Makanya tadi cocok ya, Mbak ya? Cocok, makanya tadi saya suruh aja si Erwin langsung ikut nemenin. Kalau di kita nyebutnya hari memaleman atau malam likuran nyebutnya. Likuran nyebutnya. Malam likuran. Jadi malam-malam 21, 23, 25, 27, 29 malam ganjil. Malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Iya, itu. Ya udah, kalau gitu let's go. Ayo. Bapak, kita pergi dulu ya, izin ya. Iya. Ini nanti kayaknya sampai malam banget nih. Jadi tolong ya jaga. Abang kagak buka di sini, Abang. Ntar di sana aja. Oh, ya udah, iya dah. Bapak Lurah pamit ya. Iya, hati-hati ya, Bang. Iya. Waalaikumsalam. Si Erwin dicek tuh, ada nggak di masjid tuh? Ada di mana lagi abang?